Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melina Rahmadiah. Saya semester 6 Teknik Informatika dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Data, dan di sini saya akan mempresentasikan teknik komunikasi data digital. Kita mulai saja. Nah, di sini ada pengertian komunikasi data. Komunikasi data merupakan bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi antara komputer dan piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital yang akan dikirimkan melalui media komunikasi data. Data berarti informasi yang disajikan oleh syarat digital. Kemudian komponen komunikasi data. Di sini ada pengirim, adalah piranti yang mengirimkan data. Yang kedua yaitu penerima, adalah piranti yang menerima data. Yang ketiga, data adalah informasi yang akan dipindahkan. Kemudian yang keempat, media pengiriman adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data. Yang terakhir yaitu protokol, adalah aturan-aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar saling berkomunikasi. Kemudian sinyal digital. Sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Jadi transmisi dengan sinyal digital hanya bisa mencapai jarak jangkau yang dekat, tidak bisa melalui jarak jangkau yang jauh. Biasanya sinyal ini juga dikenal dengan sinyal diskrit. Sinyal yang mempunyai data padan ini bisa disebut dengan bit. Bit merupakan istilah khas pada sinyal digital. Sebuah bit dapat berupa 0 atau 1. Kemungkinan nilai untuk sebuah bit adalah 2 buah, 21. Dalam komunikasi data digital diperlukan adanya suatu protokol sebagai sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan sisi penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan benar. Walaupun sistem yang ada dalam jaringan tersebut berbeda sama sekali. Protokol ini mengurusi perbedaan format data pada kedua sistem hingga pada masalah koneksi listrik. Standar protokol yang terkenal yaitu OSI, Open System Interconnecting, yang ditentukan. Kemudian keuntungan komunikasi digital, yaitu yang pertama, error hampir selalu dapat dikoreksi. Yang kedua, mudah menampilkan manipulasi sinyal. Yang ketiga, ring dinamis yang lebih besar, perbedaan nilai terendah terhadap tertinggi dapat dimungkinkan. Yang keempat, sistem komunikasi digital juga memiliki kualitas data yang lebih baik karena dapat dilakukan pengecekan kesalahan dalam transmisi datanya. Kemudian kerugian komunikasi digital, yaitu biasanya memerlukan bandwidth yang lebih besar. Selanjutnya yaitu komunikasi data digital, transmisi asinkronus. Strategi dan metode ini yaitu mencegah problem timing dengan tidak mengirim aliran bit panjang yang tidak putus-putusnya, melainkan data ditransmisi per karakter pada suatu waktu, di mana setiap karakter ada 5 sampai 8 bit panjangnya. Timing atau sinkronisasi harus dipertahankan antara tiap karakter, receiver maupun kesempatan untuk mensinkronkan. Jadi strategi dari metode transmisi asinkronus itu mencegah problem timing dengan tidak mengirim aliran bit panjang yang tidak putus-putusnya. Jadi transmisi asinkronus itu dapat mencegah problem timing. Problem timing itu problem waktu dengan tidak mengirim aliran bit yang terlalu panjang yang tidak putus-putusnya. Jadi melainkan data harus ditransmisi per karakter pada suatu waktu, di mana tiap karakternya adalah 5-8 bit panjangnya. Kemudian transmisi sinkronus berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu transmisi asinkronus dan yang ini transmisi sinkronus.
Dengan transmisi sinkronus, ada level lain dari sinkronisasi yang perlu agar receiver dapat menentukan awal dan akhir dari suatu blok data. Untuk itu, tiap blok dimulai dengan suatu pola preamble bit dan diakhiri dengan pola postable bit. Pola-pola ini adalah kontrol informasi. Prem adalah data plus kontrol informasi. Cukup sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti atau ada kata-kata yang kurang jelas didengar. Mohon dimaafkan yang seluas-luasnya karena saya juga masih dalam tahap belajar ya. Ini juga sedang ujian akhir semester. Maka dari itu mohon dimaklumi apabila ada yang lebih tahu dari saya, ada yang lebih paham dari saya, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.